Ya sebetulnya salah satunya itu ya depresi juga ya, sampai ke narkoba, semua narkoba juga. Saya diberi kekuatan ya menahan cibiran-cibiran itu luar biasa kan. Balik lagi di channel Kacamata News bersama Kang Damang Pangersa. Woi. Kesini gitu. Sini aja. Boleh. Seksono. Kang Damang. Siap. Jadi saya Mas Dewan apa Kang Dewan? Mas Dewan boleh, Kang Dewan boleh. Dewan aja boleh. Dewan anggota DPR gitu ya. Ya, yang di sana anggota saya. Kan saya Dewan, di sana anggota Dewan kan. Berarti anggota saya semua. Luar biasa. Amin, mudah-mudahan. Amin. Oke, Kang Damang, kita perkenalkan Kang Damang ini aktivitas sekarang di Banten Radio. Di Banten Radio. Sebagai manajer operasional ya. Manajer operasional. PIC-nya tapi. PIC-nya. Kang Damang dari Subang. Kang Damang asli orang Subang ya. Betul. Asli orang Subang. Hijrah ke Cilegon. Sejak tahun 2000. Dan sebelumnya itu di Subang sebagai di radio juga apa emang kesini baru mulai radio? Di Subang udah radio juga sih. Udah radio juga. Dan udah cukup lama juga di sana. Tahun? Sekitar 95 lah ya. 94 95 ke sini. Udah di radio. Di sana berapa tahun di Subang? Di radio Subang itu swasta apa? Swasta ya. Pernah di swasta yang cukup lama, tapi di RSPD radio daerah juga pernah, tapi tidak lama. Tidak lama. Karena langsung ke sini. Gitu. Nama radionya apa di sana tadi? Di Subang itu yang swasta Rama Sutra. Kama Sutra apa Rama Sutra? Rama Sutra. Rama Sutra itu ada singkatannya kan? Apa tuh? Rama Sutra itu radionya masyarakat Subang Utara. Oh, udah negatif aja. Kirain radionya tiap malam ngomongin apa gitu kan, kayak tentang itu. Rama Sutra radionya masyarakat Subang Utara. Oke, berarti udah ada basic dari Subang ke sini tuh udah dari radio. Betul. Ya. Udah siaran di sana ya. Udah siaran. Oke. Dari awalnya memang sudah passionnya di radio atau gimana, Kang? Kalau awal ke siaran itu sebetulnya tidak ada apa ya? Karena terjadi begitu gitu. Tanpa saya pengen menjadi penyiar. Karena waktu itu saya tidak di radio sih masih tetap, tapi saya tidak ke siaran. Tidak siaran. Bekerja di radio dulu tapi tidak siaran. Tidak siaran di sini. Gimana tuh maksudnya? Saya bersih radio. Jadi kalau ada yang siaran minta ambilin air, saya ambilin air. Terus ada ya tamu minta kopi, saya bikinin kopi, bikinin teh. Gitu Mas Dewan. Terus bisa jadi penyiar gimana ceritanya? Jadi penyiar agak apa nyolong nih lagi kosong, siaran lah gue gitu. Enggak ya? Dia ngomongin sama owner gitu. Gimana Kang, kok bisa? Jadi perjalanan menjadi seorang penyiar waktu itu karena saya bersih-bersih lah ya. Mungkin sekarang office boy, bersih-bersih di kantor itu cukup lama juga. Akhirnya saya bergaul juga dengan mereka yang siaran, melihat mereka yang siaran, bagaimana mereka mempersiapkan siaran sampai closing siaran, saya melihat semuanya. Mempelajari itu diam-diam. Saya pelajari itu, saya lihat. Ada ketertarikan juga sih pada waktu itu. Cuma melihat posisi saya, mana mungkin gitu. Pesimis ya saat itu. Saya pesimis sekali karena mana mungkin. Toh saya hanya sebagai seorang yang bersih-bersih top di situ, mempersiapkan segala sesuatunya buat tamu dan buat penyiar. Ya nggak mungkin lah. Nah pada satu momen tertentu datang kesempatan itu. Yang tidak saya duga-duga, Kang Dewan, tidak saya duga-duga. Jadi momen itu puasa, setelah puasa, Lebaran kan musim mudik ya. Nah kebetulan pada waktu itu penyiar semuanya mudik. Kok bisa? Yang saya tahu broadcast itu hari libur malah rame ya. Nah itu mudik semua. Saya nggak tahu tuh pada waktu itu mudik sampai tidak ada yang siaran. Jadi hanya operator yang bekerja sendirian di situ. Dia hanya menyeting biar tidak mati. Saat itu operatornya Kang Damang? Bukan. Ada juga. Ada juga. Tapi dia operator juga tidak siaran juga. Hanya bisa muterin lagu aja. Terus gimana? Nah pada waktu itu kebetulan
punya tempat studio radio itu owner juga di situ. Oh nggak mudik, owner nggak mudik, dia ada di situ karena emang orang situ. Emang orang situ. Iya. Nah sekali waktu diajaklah untuk mengisi kekosongan itu diajaklah sama owner gitu, akhirnya kita coba-coba tuh sama owner kan. Sebelumnya owner udah tahu juga apa gimana? Wah, Kang Damang nih potensi dari suaranya misalnya, wah bisa nih jadi. Nggak tahu ya kalau pemikiran itu dan saya nggak tahu. Dan itu nggak nanya sama owner. Kenapa Pak kok nyuruh saya siaran? Nggak, karena emang yang pada waktu yang ada cuma saya gitu sama. Nggak mau. Gimana nyuruhnya gimana tuh? Yuk, karena waktu itu kan bukan Damang ya. Nama siaran berarti? Nama siaran waktu itu. Nama siaran. Damang Pangersa itu nama siaran. Damang Pangersa nama siaran. Di sana juga nama siaran beda. Oh. Jadi waktu di sana itu kan nama siaran. Nama aslinya siapa? Nama asli beda lagi. Siapa? Kalau nama asli Ahmad Wawan kan ya. Ahmad Wawan nama asli. Kenapa Damang? Udah cerita yang tadi aja lah. Yang tadi dulu ya. Nama Urip ya udah yuk kita siaran katanya. Terus saya nggak bisa Pak. Nah akhirnya dengan perdebatan terjadilah siaran bareng owner waktu itu. Oh langsung duet sama owner? Karena emang kacau siaran juga. Iya. Tapi owner juga punya basic siaran? Tidak sebetulnya. Dua-duanya nggak pernah? Dua-duanya tidak. Cuma karena emang mengisi dari pagi ini kok los musik aja gitu ya. Akhirnya owner juga mungkin nggak enak amat. Pada waktu ya akhirnya keberanian berdua terjadilah siaran ngadadak gitu pada waktu itu. Nah di saat siaran ngadadak itu ada salah satu penyiar yang memang radio itu jangkauannya sampai ke tempat dia, dan si penyiar ini boleh dibilang cukup ngerti dia di dunia radio, cukup ngerti, dan akhirnya mendengarkan siaran kami berdua antara saya sama owner saya. Pertama sih emang menertawakan Kang Dewan, tapi lama-lama kocak juga, terus lama-lama ngebahas tentang apa yang saya miliki, terutama suara pada waktu itu ya. Oke. Boleh juga nih Kang Urip katanya bisa siaran kalau mau belajar. Kang Urip tuh Kang Damang. Urip itu saya. Di sana namanya Kang Urip. Iya. Terus dari situ akhirnya setelah penyiar balik lagi ya sudah masa mudik sudah berakhir, semuanya normal lagi. Nah di situ baru ada pembahasan. Ada bahasan ini ada apa namanya ada yang bisa digali juga nih dari Urip katanya. Ya akhirnya pada waktu lalu mereka boleh dibilang mentorin saya, melatih saya untuk bisa siaran. Nah mulai dari situlah akhirnya saya punya satu program acara. Dikasih kesempatan sama owner untuk bersiaran dan akhirnya jadi penyiar, itu gimana perasaannya? Jadi satu sisi ada kebanggaan Kang Dewan. Saya dipercaya ini bisa siaran. Akhirnya bisa siaran. Satu sisi lain sebelum perasaan itu muncul sempat ada pesimis, bisa nggak sih saya siaran? Karena selama ini belum pernah, walaupun nggak ada orang ngeliatin ya, tapi sesuatu banget kan bicara di depan mic radio itu sesuatu banget, walaupun memang tidak ada orang yang melihat. Bisa nggak? Akhirnya owner terus memaksa. Akhirnya terjadilah gitu Kang. Owner juga ngasih motivasi juga untuk kamu bisa. Jadi nggak usah bagus, nggak usah bisa, yang penting ayo kita ngomong aja gitu. Nah dari situ akhirnya ada kekuatan. Ya udahlah, ayo kita coba. Percaya diri akhirnya ya. Akhirnya dari situ percaya diri itu muncul terus ditambah lagi dengan teman-teman yang penyiar yang sudah pernah datang juga pada mendukung, malah memberi dukungan, memberikan pelajaran tentang siaran, training segala macam, training lah. Jadi itu semakin pede di situ. Pede. Apalagi dengan karakter suara yang punya yang berkarakter banget. Ya. Dan waktu itu karakter suara macam saya nggak ada kebetulan di situ. Gitu ya. Semuanya treble tidak, bass juga enggak gitu. Nah kebetulan saya punya karakter seperti ini. Jadi ada nuansa baru di suara itu ya. Di Ramasutra itu. Ramasutra. Betul. Siap. Sam Radio lanjut ke Banten Radio. Ke Banten. Paling lama di Banten Radio kalau. Banten Radio dan akhirnya karirnya itu sekarang jadi PIC manajer operasional luar biasa. Dari Office Boy, betul. Sekarang punya banyak karyawan ya. Alhamdulillah. Sorry ya, kita flashback lagi nih ya. Dengan posisi sekarang Kang Damang udah punya value gitu, punya jabatan di broadcasting, di radio. Latar belakang awalnya itu seperti apa sih, Kang?
Kenapa kok bisa pertama kerja di radio, pertama kerja di Subang, dan itu jadi office boy. Kenapa jadi office boy? Apakah ada latar belakang lain? Kenapa nggak melamar di pabrik atau apa? Ceritanya jadi panjang lagi ke belakang ini. Ke belakang aja lah. Ke depan kan nanti masa depan. Iya betul ya. Ini kita mau ambil sisi, mungkin ada sisi yang bisa menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan sih ya. Jadi sebelum ke radio di office boy tadi ya. Karena buat saya apa yang saya bisa apa mungkin saya bisa melamar ke pabrik misalkan. Karena emang saya putus sekolah itu di saat masuk SMA mungkin ya kalau sekarang. Jadi kalau dulu aliyah ya. Aliyah. Ya jadi, sekarang aliyah juga ada. Ada ya. Saya juga aliyah. Nah jadi dari sanawiyah ke aliyah itu belum selesai. Di kelas 1, kelas 2? Kelas 1 kan. Kelas 1. Masih kelas 1 juga masih awal-awal ya. Jadi di situ udah selesai. Pada awal masa-masa orang tua saya masih ada, mungkin sekitar madrasah ke sanawiyah ya, madrasah ke sanawiyah, kemudian background juga pendidikannya di sanawiyah, orang tua masih ada. Saya aktif di Ikatan Remaja Masjid, aktif di berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan, bahkan saya sempat dijadikan peserta di kampung saya untuk mengikuti MTQ. Dan alhamdulillah walaupun tidak jadi juara pertama, tapi untuk tingkat anak-anak waktu itu kelasnya sekecamatan ya. Kecamatan. Tingkat anak-anak saya mendapat juara kedua waktu itu. Walaupun memang deg-degan waktu itu ya. Dan masih ingat sekarang itu hadiah yang saya terima waktu itu piagam sama sorban, Kang. Masya Allah. Piagam sama sorban dan bangganya luar biasa itu. Itu dan masih ada orang tua. Orang tua itu menyaksikan itu bahagia banget bisa melihat itu. Nah saat waktu terus berjalan, orang tua terus meninggal. Pertama ibu, setelah ibu nggak lama 1-2 tahun terus nyusul bapak. Nah, pada waktu itu mulai itu Kang, karena emang kan usia segitu masih labil ya, masih pencarian jati diri. Sementara yang ada hanya bibi waktu itu sama kakak, dan tidak concern kan untuk mengurus saya. Nah, hanya saya itu labil. Di saat masa-masa labil itulah saya terjebak pada sebuah situasi yang luar biasa di situ ya. Yang merubah drastis kehidupan saya itu di situ, Bang. Contohnya gimana? Jadi dari saya yang pernah mengalami yang bisa membanggakan pada waktu itu justru juara MTQ ya. Juara MTQ, maka ini sebaliknya. Ketika orang tua nggak ada. Ketika orang tua sekitar perjalanan setelah orang tua nggak ada, dari situ mulai saya terpuruk dan akhirnya terjebak dalam dunia gelap. Narkoba. Minuman iya. Dari minuman apa yang nggak saya minum waktu itu. Zamannya waktu itu semua minuman hampir jadi. Kenapa itu? Karena ada depresi, ditinggal orang tua, atau memang lingkungan itu? Ya sebetulnya salah satunya itu ya, depresi juga ya, sampai ke narkoba. Semua narkoba juga hampir semua narkoba jadi setiap hari hampir kena narkoba itu. Selain dari orang tua, masa labil, lingkungan juga mendukung sebetulnya itu, Kang. Teman-teman di sekitar. Teman-teman semuanya emang juga. Ya sebetulnya kalau teman-teman sih ada ya. Teman-teman saya yang memang waktu itu masih teman-teman saya waktu saya masih aktif di Irma waktu itu ada sebetulnya. Cuman ini teman yang berbeda ada juga. Nah, saya masuk ke teman-teman itu gitu. Dan asik saya di situ di dunia itu. Jadi misal sama teman-teman yang di ikatan masjid itu, remaja masjid, ya. Beralih ke teman-teman yang pindah kubu. Ya, akhirnya kubu. Jalurnya luar biasa itu. Kan posisi berarti sudah tidak lanjut
sekolah waktu itu. Iya, waktu itu udah. Terpikir nggak sih masa depan Kang Damang itu? Udah tidak mikirin masa depan waktu itu, Kang. Karena waktu itu saya udah asik dengan dunia itu. Jadi bangun tidur langsung ke teman-teman, langsung happy begitu. Wah. Jadi tiap hari hampir begitu. Sampai nggak pulang, malam di rumah teman. Keluarga tahu? Ada yang tahu keluarga? Nggak ada yang tahu? Tahu keluarga. Cuman ya itu dia tadi. Mungkin beda ya karena orang tua. Kalau orang tua sama bukan orang tua mungkin beda ya. Jadi mereka hanya sekedar tahu, hanya memberikan larangan juga yang sebatas melarang. Jadi ya melarang pada waktu itu saya udah dengan posisi itu ya udah nyaman. Saya nyaman begini ya udah gimana saya. Nah, itu yang ada di nggak mikirin masa depan. Nggak mikirin masa depan waktu itu. Kang Damang putra dari berapa bersaudara? 4 bersaudara dan saya yang terakhir, bungsu. Yang paling bungsu Dan paling nakal kayak gitu. Paling nakal kayaknya. Nah, kakak-kakaknya itu nggak ngasih tahu. Kakak waktu itu yang ada di situ waktu itu 2 ya, saya sama kakak yang di atas saya. Jadi kakak yang nomor 3, nomor pertama itu jauh, Kang, posisinya jauh. Jadi satu di Jakarta, satu ada di Cikampek, sementara saya di jadi nggak terkontrol juga ya? Nggak terkontrol juga, iya. Ya wajar lah, yang namanya anak muda ya. Orang tua nggak ada kurang, mungkin perhatiannya juga beda. Zaman sekarang broken home mungkin ya. Broken home. Oke. Nah itu sempat berpikir kan nggak peduli soal masa depan. Nah sekarang ketika berpikir untuk gue kerja jadi apapun itu dan di radio jadi office boy itu udah berhenti. Itu ada dorongan apa kok mau kerja? Ada klimaks di sini sebetulnya, Kang. Sebelum ke office boy ada klimaks yang saya rasakan. Apa tuh? Di klimaksnya itu setelah mengkonsumsi narkoba, saya membuat keributan yang menghantarkan saya ke sel. Gila. Itu titik sampai masuk penjara. Masuk penjara itu, Kang. Saya sempat di penjara kurang lebih tuntutan waktu itu 12 bulan ya. Setahun. Sendiri? Sendiri. Sama teman-teman, cuman saya karena akhirnya ditanggung sama saya sendiri gitu. Ditanggung sama Kang Damang maksudnya? Ya sama saya sendiri, teman-teman nggak ada yang kena gitu, cuma saya yang kena. Cuman saya akui itu ya perbuatan saya. Oh. Jadi setelah mengkonsumsi narkoba kan udah waktu itu nggak karuan ya. Akhirnya coba jadi preman waktu itu dengan membawa pisau dan melukai orang yang saya pintai itu. Jangan lukain saya kan. Nah itu menurut saya titik balik yang luar biasa. Iya, luar biasa. Nah, di saat itulah selain saya merasakan pendidikan yang tidak menunjang, dengan background itu siapa yang mau menerima saya? Betul. Nah, ketika Kang Damang keluar dari penjara, itu di masyarakat seperti apa? Ya, jadi sebelum ke masyarakat ya, sebetulnya mungkin yang saya rasakan juga dirasakan oleh para napi-napi yang pernah bebas mungkin ya. Artinya di dalam itu juga ada sebuah jaringan sebetulnya, Kang Dewan. Jaringan. Kalau memang dalam diri kita yang tidak mau berubah, jadi di dalam itu kayak semacam jaringan. Jadi teman-teman di dalam itu kenal satu sama lain, kasusnya apa. Nah, terkadang kalau memang kita tidak ingin merubah, akan terbawa keluar pun. Jadi di luar itu akan merencanakan lagi. Makanya tidak sedikit orang yang sudah keluar masuk lagi, masuk lagi. Karena memang tidak ada niatan untuk berubah di dalamnya. Karena di dalam dia punya kenalan baru. Lanjut keluar operasi lagi, berbuat lagi. Nah pada waktu itu pun saya seperti itu merasakan, Kang. Begitu saya keluar, tidak ada keluarga, teman yang menjemput saya. Kebetulan selang beberapa hari ya. Pertama teman di dalam saya, yang satu sel keluar, 2 hari. Selanjutnya saya menyusul keluar. Nah saya udah kenalan sama dia, akhirnya saya ikut sama dia beberapa hari. Dan hampir diajak seperti itu lagi. Balik lagi. Malah lebih gila rencananya.
Oh gitu. Lebih gila. Merencanakan sesuatu yang belum. Artinya pernah keluar bareng sama yang di dalam itu, sama napi yang 2 hari. Jadi dia duluan, dia dulu 2 hari. 2 hari, kemudian saya keluar. Dan itu ketemu lagi di luar Lagi, sengaja emang dia yang menjemput saya. Oh gitu. Karena saya dari keluarga nggak ada yang menjemput, dari teman juga nggak ada yang menjemput. Karena emang cukup jauh waktu itu ya lapasnya, lembaga pemasarakatannya cukup jauh. Akhirnya diajak lagi ke rumah dia, disambut di rumah dia sama dia disambut. Nah terus merencanakan lagi. Nah dari situ saya coba berpikir, wah kalau nggak saya yang berubah ya saya akan begitu lagi. Nah akhirnya saya dengan bahasa saya meyakinkan dia, akhirnya saya pulang pun saya nggak punya ongkos sama sekali di situ, hanya punya surat keluar dari lapas. Itu biasanya ada surat ya, ya. Dan biasanya pada waktu itu tahun-tahun itu surat itu bisa untuk sekedar minta bantuan Kang. Jadi datang ke toko menunjukkan surat itu, dari toko biasanya memberikan ala kadarnya. Bisa makanan, bisa memberikan, jadi untuk ongkos lah gitu. Iya. Nah akhirnya saya terkumpul, bisa pulang akhirnya saya. Dan pulang luar biasanya lagi, apa ya? Ya tahu sendiri lah orang yang sudah begitu ya, yang terjerembab dalam dunia hitam, di penjara, keluar penjara, masyarakat melihatnya sebelah mata Kang. Takut juga mungkin. Mungkin bisa takut iya, terus juga pernah di penjara kan waktu itu ya. Udah pokoknya frame-nya negatif aja. Udah. Iya. Dan itu luar biasa, pukulan juga buat saya. Mentalitas Kang Damang saat itu ya. Alhamdulillah itu saya diberi kekuatan ya, menahan cibiran-cibiran itu luar biasa kan. Yang pada akhirnya dalam penahanan pencibiran itu saya coba buktikan dengan tingkah laku saya yang coba berubah, dan alhamdulillah sebetulnya owner itulah yang mempercayai, orang pertama yang mempercayai saya dan mempekerjakan saya. Dan berjalan beberapa bulan kemudian berdiri radio, dan saya di radio. Alhamdulillah itu di situ betul-betul ada keinginan kuat, terus kemauan yang kuat, ditambah dengan perilaku yang memang mendukung itu. Akhirnya alhamdulillah semua percaya, dan pada saat meninggalkan itu pun udah ya sedikit ada yang percaya, ada yang masih alhamdulillah katanya. Alhamdulillah saya gitu meninggalkan tempat itu gitu. Ada yang begitu. Itu agak lama juga kali ya penilaian masyarakat yang seperti itu untuk mengembalikan. Lumayan lama itu Kang. Dan untungnya ya mungkin sudah qadarullah mungkin ya. Perjalanannya ini di radio Kang. Kalau nggak di radio saya nggak tahu ya. Nggak tahu mana ya. Kenapa di radio bisa eksis di radio? Karena mayoritas pendengar radio tidak tahu latar belakang saya. Itu loh. Yang semakin membuat saya kuat ya. Jadi pendengar-pendengar yang boleh dibilang suka mendengarkan siaran saya, mereka kan tidak tahu latar belakang saya seperti apa. Jadi mereka masih menganggapnya ya penyiar gitu. Berbeda dengan orang yang tahu latar belakang saya, walaupun saya udah siaran gitu ya. Iya. Nah dari situ semakin kuat. Masyarakat udah tahu akhirnya Kang Damang siaran, kerja di radio. Itu ada perubahan penilaian dari masyarakat. Sedikit ada perubahan itu Bang. Alhamdulillah. Okay. Sebelum saya di sini ya, beberapa kali kan pulang, saya masih masih suka menutup diri Kang. Masih agak enggan juga saya, tapi kesini saya sudah mulai percaya. Akhirnya saya datang pun mereka pada nyapa akhirnya. Oh gitu. Alhamdulillah ya. Berpikir nggak sih kalau misalnya keadaan sekarang itu orang tua Kang Damang itu tahu posisinya sekarang? Ya, saya nggak bisa apa ya. Seandainya ada orang tua mungkin ya, seandainya ada orang tua. Ya, saya akan persembahkan semuanya ini untuk orang tua saya, Kang Dewan. Pasti. Untuk orang tua saya. Dan yang memotivasi dari semua perjalanan hingga seperti ini hanya satu buat saya. Apa tuh? Motivasi saya hanya satu. Apa tuh? Ingat umur.
Ingat umur. Ingat umur aja itu. Dan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Betul. Kita masih diberi kesempatan hidup. Kita masih diberi kesempatan hidup. Itu aja sih sebetulnya. Jangan apa namanya, jangan abaikan kesempatan hidup. Betul, itu kan. Ingat setelah ibu nggak ada ya, setelah ibu nggak ada kan bapak masih ada. Bapak waktu itu udah sakit-sakitan. Pesannya ingat aja, Wan, kamu harus jadi orang baik. Itu aja kan. Jadi orang baik aja. Jadi orang baik. Cuma kalau saya ingat lagi sekarang ya, di saat orang tua bilang begitu, justru saya menjadi kebalikannya waktu itu, karena saya terjerembab dalam dunia hitam tadi itu, Kang. Dan kalau saya ingat sekarang, luar biasa menyesalnya itu, kan. Dan saat itu juga kan sebetulnya masih umur yang masih butuh bimbingan orang tua, penjagaan orang tua, dan ketika orang tua nggak ada, itulah mungkin penyebab utamanya ya. Ya, gitu, kan. Luar biasa. Jadi Kang Damang ini penuh inspirasi ternyata ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Jadi buat siapapun itu, buat rekan-rekan di luar sana itu yang sekarang dalam kondisi apa namanya kelam atau dan lain-lain, Tuhan atau Allah masih membuka jalan untuk kita semua bisa berubah. Tidak ada hal yang harus dipesimiskan di situ ya. Harus optimis dan pasti ada jalan yang lebih baik lagi, begitu ya Kang. Betul. Siap. Jadi kalau dari sisi perubahan dalam diri kita, yaitu tadi Kang ya. Pertama jangan lupa umur dan teruslah berubah. Dan kalau dari sisi pekerjaan, ulet dan tekuni. Apapun bidangnya. Apapun itu bidangnya. Karena yakin pada satu masa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kalau sekarang misalkan saya merasakan itu dulu, masanya saya merasakan di office boy, di radio, dan sekarang masih di radio, saya merasakan di atas office boy. Iya. Pada masanya. Yang penting ulet dan tekun tadi kan. Ulet dan tekunin. Betul. Gak usah minder dalam kondisi apapun. Status apapun. Betul kan. Luar biasa. Aduh, ini lagi di numpang tempat nih di Banten Radio nih. Alhamdulillah. Ini Banten Radio ya? Oh iya benar. Lupa saya. Udah mau Pangersa. Bagi yang teman-teman yang suka dengan konten Kacamata News atau merasa di sini ada manfaatnya, silakan tekan tombol subscribe di sini. Jangan lupa like dan komentar, kasih masukan buat kita semua. Konten ini ada yang kurang dan lain sebagainya, silakan berkomentar di sini. Sampai ketemu lagi di channel Kacamata News berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.